Bapak Ibu merapat, yang belakang agak merapat juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji tazkiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan ziarah di seputar kota Madinah ini. Dan tujuan pertama kita dalam ziarah ini adalah Jabal Uhud. Yang disebut dengan Jabal Uhud adalah barisan pegunungan yang membentang dari arah ini ya, sampai 7 kilometer. Itu adalah Jabal Uhud. Dan tempat ini merupakan saksi sejarah terjadinya peperangan antara Rasulullah dan umat Islam pada tahun ketiga Hijriah melawan orang-orang kafir yang datang dari Mekah. Mereka datang karena balas dendam. Balas dendam atas kekalahan di Perang Badar 1 tahun sebelumnya. Mereka datang membawa 3.000 pasukan, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 1.000 pasukan, namun berkurang sebanyak 300 karena 300 ini berhasil diprovokasi oleh seorang gembong munafik yang bernama Abdullah bin Salul ya. Terkenalnya dengan bin Salul. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan kemenangan dalam perang Uhud ini. Dan Allah sudah memberikan bukti kemenangannya. Sebagaimana yang diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idznih." Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menepati janji kepada kalian saat kalian berhasil membunuh mereka biidznih, dengan izinnya. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi yang sangat jitu, yaitu dengan menempatkan 50 orang pemanah ulung. Rasul tempatkan di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, dan bukit ini kemudian dinamakan dengan Jabal Rumat. Apa Jabal Rumat? Ya, belum tahu karena belum diterangkan. Ya, kalau sudah diterangkan, nah insya Allah jelas. Rumat berasal dari kata Roma Yarmi yang artinya melempar. Ya, nah di tempat inilah Rasul menempatkan 50 orang pemanah ulung untuk membentengi sahabat-sahabat Rasulullah dan juga Rasulullah yang berada di bawah. Ya, yang berada di bawah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan. 3.000 pasukan orang-orang kafir Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Ya, pimpinan orang kafir ini belum masuk Islam. Mereka masih berada di pasukan orang kafir. Mereka sudah lari, sudah kabur, ya, dan mereka sudah menyerah, ibarat kata begitu. Dan mereka sudah meninggalkan harta rampasan yang ada di bawah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum, saat itu kalian kemudian gagal, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih dalam urusan, dan kemudian wa asaitum, ya, kemudian kalian durhaka. Ya, durhaka terhadap Rasul disebabkan kalian melihat apa yang kalian cintai, yaitu harta. Perselisihannya apa? 50 orang sudah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak boleh turun apapun yang terjadi di bawah. Tidak boleh turun. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berselisih. Begitu melihat harta rampasan perang, sebagian mereka mengatakan, kalau kita nggak turun, kita nggak kebagian. Sebagian lagi yang mengatakan, jangan, Rasul sudah berpesan.
Yang lain lagi mengatakan ini sudah aman, ya. Kalau kita nggak turun, kita nggak dapat bagian. Akhirnya 40 orang dari 50 orang turun, ikut ke bawah dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Tinggal 10 orang yang ada di bukit itu. Dan kemudian Abu Sufyan dan Khalid bin Walid yang melihat bukit sudah kosong, mereka memutar arah, mengambil dari arah belakang bukit dan menghabisi yang 10 orang yang tersisa di Jabal Rumat ini. Kemudian kondisi dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka kemudian orang-orang Islam yang tadinya mengumpulkan harta menjadi porak-poranda. Dan bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Rasul terluka. Dan akhirnya keadaan berubah dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka terkenal ya dalam peperangan Uhud orang Islam kalah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada istilah kalah dalam perjuangan Islam. Tidak ada kalah. Yang ada adalah bisa pulang dengan membawa kemenangan atau mati syahid. Subhanallah. Mati syahid bukan berarti kekalahan. Tetapi disitulah Allah ingin mengangkat derajat yang mulia bagi hamba-hamba Allah yang berjuang untuk agamanya. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ya, perang yang dilakukan di Uhud bukan karena balas dendamnya orang Islam, tetapi balas dendamnya orang kafir. Orang Islam tidak boleh membalas dendam. Dan orang Islam tidak boleh marah ketika perang sekalipun. Tetapi perang hakikatnya adalah untuk menjaga agama Allah. Maka di Uhud ini hakikatnya adalah untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, ya, kekalahan perang Uhud itu memang Allah ingin menggerakkan roda kehidupan. Istilahnya Allah memutar ya pergantian kemenangan dan kekalahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Perang Badar menang, di perang Uhud mungkin saja dianggap kalah. Itulah pergantian. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak selalu jumawa. Understand jumawa? Iya. Ya, tidak angkuh, tidak sombong. Ya. Nah, itulah yang Allah inginkan. Dan selain itu perang Uhud kalah karena memang Allah ingin membuka tabir kemunafikan. Pada saat itu orang Islam yang benar-benar muslim dengan yang munafik bergaul tanpa batas. Ya, maka dengan adanya perang Uhud ini, adanya 300 orang yang kembali, walau dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah." Kemari wahai hamba-hamba Allah. Panggilan Rasulullah untuk 300 orang. Tapi tidak satu pun menoleh dan tidak satu pun kembali untuk menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah saat itu mengatakan, "Ilayya ibadallah falakumul jannah. Ilayya ibadallah falakumul jannah." Kemari wahai hamba-hamba Allah, niscaya kalian akan mendapatkan surga. Yang menjanjikan Rasul, yang dijanjikan surga, tapi tidak membuat mereka kembali